Villa Trinity Canggu langgar sepadan sungai, gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Badung perintah bongkar. Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Badung melaksanakan kunjungan kerja lapangan KKL terkait laporan masyarakat tentang sempadan sungai di Villa Trinity Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Selasa, 7 Oktober tahun 2025. Sidak DPRD Badung menghadirkan OPD terkait, yaitu Kepala DPMPT SP Kabupaten Badung, Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, serta Kepala PIK PR Kabupaten Badung. Turut hadir, Camat Kuta Utara, Perbekal Desa Canggu dan Kabak serta Kasubag pejabat fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung 1 Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Made Sada memimpin sidak atau kunjungan kerja lapangan KKL yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Badung, yaitu Madrai Wirata, Wayan Puspanegara, Liputu Dendi Austrowijaya, Satu Wayan Edi Sanjaya dan Wayan Sugita Putra. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara menyatakan sidak atau kunjungan kerja lapangan DPRD Badung terkait adanya laporan masyarakat ternyata sudah ditindaklanjuti Satpol PP Badung terkait adanya pembangunan yang keluar dari sertifikat hak milik. Sehingga mereka melakukan pencaplokan badan sungai. Mengenai deadline, lanjutnya harus sesuai dengan SOP yang seringkali dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Badung dengan memberikan surat peringatan SP1, SP2, dan SP3. Tidak kunjungan lapangan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat dan yang sudah ditindaklanjuti oleh Satpol PP kita di Kabupaten Badung terkait adanya pembangunan yang keluar dari SAM sehingga mereka melakukan pencaplokan lah istilahnya ke badan sungai kita yang ada di sini. Terus rekomendasinya apa Pak? Rekomendasinya seperti yang sudah didengarkan tadi bersama, tidak tegas, harus dilaksanakan pembongkaran, harus fungsi atau keadaan sungai dikembalikan seperti semula sebelum adanya pembangunan ini. Deadline-nya sampai kapan, Pak Ketua? Deadline sesuai dengan SOP yang sudah sering dilaksanakan oleh Satpol PP kita. Nanti kan setelah hari ini ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan ketiga. Peringatan 1, 2, dan 3 ini sambil menunggu etikat baik mereka. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi kepada para kuasa hukum daripada owner, sambil kita melaksanakan SOP, kita juga himbau mereka untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Nanti mereka dengan kesadaran diri melakukan pembongkaran terkait dengan bangunan mereka yang keluar daripada SAM-nya mereka, bahkan mencaplok badan sungai. Kalau tidak, kita dari pemerintah Kabupaten Badung dan saya dari DPRD Kabupaten Badung akan melakukan rekomendasi untuk melakukan tindakan tegas, melakukan pembongkaran dan membekukan sementara izin-izin yang mereka miliki. Yang mereka miliki kan baru NIP nih, izin-izin yang lainnya kan memang belum dikeluarkan karena tidak sesuai sehingga tidak dikeluarkan dari PUPR dan DPM PTSP. Nah, ini sangat penting kita lakukan karena saat ini kita kan fokus lagi menanggulangi bencana alam terkait dengan banjir. Dengan pengalaman kemarin bahwasanya di Bali terjadi banjir yang sangat besar, makanya kita fokus pada hari ini terkait dengan hal-hal yang kita laksanakan untuk penanggulangan bencana banjir biar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Termasuk kegiatan hari ini kita harus melaksanakan tindakan tegas, penegakan perda yang tegas terkait dengan perlindungan sungai-sungai kita yang ada di Kabupaten Badung. Oh iya, kan sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kami menyampaikan himbauan secara tegas pada seluruh investor di Kabupaten Badung. Jangan sampai ada yang mencaplok atau mengambil badan-badan sungai untuk digunakan sebagai pembangunan, karena itu sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan pemerintah Kabupaten Badung dan sangat merugikan negara kita. Tentunya kita akan laksanakan tindakan-tindakan tegas pada investor-investor yang melakukan hal-hal tersebut demi keselamatan warga dan masyarakat kita. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung Wayan Puspanegara mengatakan, jika tidak dibongkar mandiri, pihaknya dari pemerintahan Kabupaten Badung, khususnya DPRD Badung, akan melakukan rekomendasi bertindak tegas
agar bangunan dibongkar dan membekukan izin usaha yang mereka miliki. Dari pihak pengampu, dalam hal ini pengampu dari perspektif hukum gitu kan ya. Kemudian dari pemilik tanah dengan pemilik tanah, silakan diambil langkah-langkah karena ada hak di situ, ada kewajiban di situ, silakan dilaksanakan. Tapi kami tetap dalam rangka pengawasan kami kepada eksekutif mengambil kebijakan, kami tetap berpegang pada norma. Jadi kepada Pol PP dari perspektif saya secara pribadi sebagai anggota dewan, silakan ambil langkah-langkah kewenangan Pol PP dan itu dijamin oleh undang-undang dan peraturan daerah. Silakan diambil. Kalau memang harus dimulai, silakan dimulai. Yang jelas kita mulai untuk melakukan sebuah proyeksi karena memang pelanggarannya jelas, pelanggarannya jelas. Kira-kira itu. Yang terakhir, tentu terima kasih semua sudah mau kooperatif kayak gitu. Dengan kooperatif ini silakan berkoordinasi lebih lanjut dengan unit-unit terkait, terutama kan DPMDSP, Pol PP. Silakan dilakukan itu. Dari kami tetap rekomendasi kepada Pol PP ambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan daerah kita di. Setelah itu, Di sisi lain, kuasa hukum Villa Trinity dan Mangu, Satu Nyoman Henry Saputra, SH dan Tu Bagus Pradita Dalem, SH, menyampaikan mengenai sebutan investor nakal. Pihaknya menghimbau bahwa investor ini bukanlah orang yang melakukan pembangunan hanya mendapat pengalihan hak atas villa dan tanah. Bahkan, pihaknya sangat mengapresiasi rekomendasi Dewan dengan baik. Langkah ke depan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum kepada pihak penyewa pertama, baik kontraktor maupun developer yang menyatakan hal tersebut berada di atas sertifikat. Ketua DPRD bahwa menyatakan bahwa di sini investor ini nakal gitu, bahasanya seperti itu kan. Perlu kami himbau sedikit bahwa investor ini bukanlah orang yang melakukan pembangunan. Seperti itu. Kami sebagai investor ini hanya mendapat peralihan hak atas villa dan tanah. Di mana sebelum kita melakukan pemindahan hak sewa, kita diberikan klarifikasi bahwa villa dan tanah itu berada di atas sertifikat, tidak berada di sepadan sungai maupun di badan sungai seperti itu, Pak. Itu rekomendasi dari Dewan kami apresiasi sangat baik, tapi langkah kedepannya yang akan kami lakukan mungkin akan menempuh jalur hukum seperti yang diakui Indonesia pada penyewa. Ya, sebagai kontraktor maupun developer yang menyatakan bahwa itu di atas sertifikat seperti itu, Pak. Terkait belum lengkap izin itu sebenarnya jujur kalau kita runtut dari kronologi tanggal itu kan kita 29 Agustus 2024 itu kan melakukan pengoperan hak sewa secara notaril. Nah, di bulan Oktober itu kita melakukan pengajuan namanya PKKPR. Di bulan Oktober itu pengajuan PKKPR bahwa ternyata di zona itu diperbolehkan untuk pembangunan villa. Nah, itu setelah itu kita mengajukan juga permohonan izin bangunan PBG dan SM karena bangunan sudah, jadi kan kita pengajuan langsung PBG dan SM estimating kan gitu. Nah, ternyata di tanggal 18 Desember 2024 itu ada penolakan dari sesuai dengan berita acara teknis dari tim TPT PUPR yang menyatakan villa yang kita sewa itu berada di sepadan sungai dan bantaran sungai seperti itu, Pak. Gitu. Karena keterangan sebelumnya itu kan berada di atas sertifikat, ada alasannya, bukan di bantaran sungai seperti itu. Seperti itu yang mungkin kami dapat terang. Hal senada juga disampaikan Tu Bagus Pradita Dalem, SH, yang menyebutkan pihaknya mencoba untuk mencari pertanggungjawaban terhadap kontraktor maupun penyewa terhadap kliennya. Untuk itu, Tu Bagus Pradita Dalem mempertanyakan hal tersebut bisa terjadi. Meski demikian, lanjutnya mereka bertanggung jawab terhadap investor. Apalagi, kliennya sudah beritikat baik untuk mengurus perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poinnya di sini kami akan mencoba untuk mencari pertanggungjawaban terhadap kontraktor maupun penyewa terhadap klien kami. Jadi kita akan pertanyakan mengapa bisa ini terjadi kan gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap investor atau klien kami yang sudah beritikat baik untuk mengurus perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti itu. Nanti setelah selebihnya kita akan serahkan kepada pihak-pihak terkait
baik dari dinas-dinas terkait untuk kelanjutannya. Kurang lebih seperti itu tambahan. Terima kasih. Dari Mangupura Mata Kompas TV mengabarkan.